doa. Siapa yang mimpin doa? Saya, Bu. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Rizky Anggina, Hadir, Bu. Rahmarani, Hadir, Bu. Nur Hamidah, Hadir, Bu. Nur Adila, Hadir, Bu. Nur Madinah, Hadir, Bu. Romaito. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Ada lagi? Baiklah, sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu bentuk kelompoknya dulu ya. Ya, Ya, Bu. Kamu sama dia. Kan. Romaito, silakan maju ke depan. Badan bantuan tetap di situ ya. Oke, kalau sudah semua kelompoknya terbuat, ada baiknya kita masuk ke topik pembahasan. Hari tentang kehidupan manusia atau masyarakat praaksara. Yaitu kita menggunakan media PowerPoint. Berhubung karena infokus kita rusak, maka kita menggantikan dengan laptop Ibu saja ya. Ya, Bu. Silakan dilihat, ini tampilannya. Di sini Ibu sudah memaparkan kehidupan masyarakat praaksara. Baiklah, selanjutnya kalau sudah Ibu membagikan topik kehidupan masyarakat praaksaranya, silakan didiskusikan. Sudah, Bu. Oke, kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau ke kelompok nanti menjawab semua. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama, kita akan membagikan seperti kuis. Tapi ini tidak diambil semua nilai-nilai kalian semua itu. Jadi diambil nilainya per kelompok, bukan nilai per individu. Jadi siapa nanti yang menjawab boleh dari kelompok yang mana saja. Baik, untuk pertanyaan pertama, terhubung karena kehidupan manusia masyarakat praaksara ini judul kita, siapa yang tahu masyarakat praaksara itu apa? Saya, Bu. Apa masyarakat praaksara? Zaman di mana manusia baru mengenal tulisan. Bagus sekali, betul. Dari kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oke, dari kelompok 1 sudah mendapat 1 poin ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 ingat belum ada. Selanjutnya mengenai judul kita, siapa yang bisa menjelaskan apa saja zaman yang ada di atau pembagian zaman yang ada di masyarakat praaksara ini? Baik, dari kelompok 2, silakan. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, Pithecanthropus erectus. Yang kedua, Paleo-Japanese. Yang ketiga, Homo solensis. Yang keempat, Homo wadakensis. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, seterusnya kita akan membahas tentang apa saja masa peradaban atau alat-alat apa saja yang dipakai di dalam peradaban di masa masyarakat manusia praaksara ini. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan dari kelompok 3. Bagus sekali. Yang pertama kapak perimpas, yang kedua kapak lenggam, yang ketiga alat serpi atau pisau. Oke, berarti semua sudah mendapat satu-satu poinnya. Iya, Bu. Berarti masih satu sama nih. Sekarang Ibu mau mendapat atau memberikan satu pertanyaan lagi. Kelompok. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Jadi pertanyaan Ibu adalah apa saja hal yang dilakukan manusia purba dalam mencari bahan makanan? Nah, silakan kelompok 1 lagi. 1. Mencari kayu. 2. Mengikuti binatang. 3. Mengumpulkan umbi-umbian. Ya, betul sekali. Berarti kelompok pertama mendapat 2 poin dari kelompok yang lain. Silakan tepuk tangan untuk kelompok kami. Baiklah, apa tadi pertanyaannya? Silakan dipertanyakan. Fungsi dari alat-alat yang digunakan pada zaman manusia purba itu apa aja, Bu? Oke, kan tadi kawan kalian sudah menjawab. Di situ ada yang digunakan alat-alat seperti kapak perimbu, kapak perimbas, alat serpi atau pisau. Jadi yang pertama, kapak genggam itu atau kapak perimbas itu digunakan untuk mengambil bahan makanan seperti kayu bakar untuk masak daging. Yang kedua itu ada kapak genggam. Kapak genggam itu biasanya terbuat dari batu yang diolah oleh manusia purba dan
dan itu digunakan sebagai untuk memotong hewan buruan atau seperti hasil panahan dari manusia purba itu. Dan kemudian pisau, ya pisau banyak fungsinya lah, seperti meskipun tidak seperti kita yang sekarang ini, manusia purba juga membuat pisau itu untuk memotong-motong apa saja yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Baiklah, berhubung diskusi kita sudah selesai dan pemenangnya dalam diskusi kita hari ini yaitu kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Semuanya tetap semangat ya. Iya Bu. Jadi kita hari ini akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita yang kita lakukan pada jam mata pelajaran kita tersebut. Jadi tadi kita dapat simpulkan bahwa masyarakat praksaraya itu masyarakat atau suatu masyarakat di mana masyarakat tersebut belum mengenal tulisan. Dan ada 4 jenis masyarakat atau manusia, pembagian manusia itu di dalam masyarakat, yaitu yang pertama Pithecanthropus erectus, yang kedua Japanius, Paleojapanius maksud ibu, yang ketiga Homo solensis, dan yang keempat Homo ajacensis. Dan ada pun alat-alat yang digunakan pada masa masyarakat praksara ini seperti kapak perimbas, kapak genggam, ataupun pisau atau alat serpi. Biasanya dikenal dengan alat serpi pada masa praksara. Jadi untuk yang terakhir tadi, apa saja yang dilakukan dalam mengambil makanan? Ada yang masih ingat? Mengambil seperti membuat kayu, menguliti binatang sebagai bahan makanan, dan pembuatan tempat tinggal meskipun tempat tinggal orang tersebut masih nomaden atau berpindah-pindah. Oke, materi kita cukup sampai di sini hari ini. Baik, berhubung karena diskusi kita telah berakhir di mata pelajaran kita pada hari ini. Di sini kan tadi ada 3 kelompok, dan kelompok yang pemenang ada kelompok 1. Ya, betul sekali. Akan tetapi yang kelompok 2 dan kelompok 3 jangan patah semangat atau teruslah belajar terus. Dan kelompok 1 pun jangan sombong. Iya Bu. Jadi anak-anak ibu harus tahu bahwa belajar itu sangat penting bagi kita, karena siapa yang rajin belajar maka dia akan menguasai kesuksesan di masa depan. Siapa yang mau sukses di masa depan? Saya Bu. Nah, semua mau sukses kan? Ya, Bu. Sekarang kita harus banyak-banyak baca buku, belajar yang rajin. Karena siapa yang rajin belajar itu, dan perlu anak ibu ketahui bahwa datang ke sekolah ini bukan hanya untuk mencari nilai seperti yang tadi. Makanya ibu kasih tahu mulai dari sekarang, kalaupun kelompok 2 dan kelompok 3 itu bukan pemenang hari ini, atau maksudnya tidak sama dengan skor yang kelompok 1, janganlah patah semangat. Dan yang kelompok 1 pun jangan sombong. Jadi datang ke sekolah ini jangan hanya sekedar mencari nilai, akan tetapi untuk menambah ilmu pengetahuan, baik wawasan dengan cara membaca, karena itu merupakan jendela dunia. Anak-anak ibu tahu kan kalau membaca itu merupakan jendela dunia? Tahu. Dan bagi siapa yang rajin membaca, maka dia akan mengetahui semua sisi dari dunia. Bagus kan mengetahui semua sisi dari dunia, mulai dari Amerika, Indonesia, dan sebagainya. Oke, berhubung pelajaran kita sudah selesai, maka anak-anak ibu semua perlu ingat bahwa yang ibu sampaikan tadi. Makanya teruslah belajar dan berjuang sebisa mungkin untuk menggapai cita-cita di masa depan. Iya Bu. Oke, berhubung waktu kita telah habis, ibu cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Akan tetapi sebelum ibu keluar, seperti biasanya kita nyanyikan yel-yel dulu ya. Iya Bu.